أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب طويل دربنا درب طويل. Ya, Bapak Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ternyata baik saja tidak cukup. Kita harus sekarang jauh lebih baik ya. Karena Rasulullah menghendaki kita hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Betul kan? Hari esok harus jauh lebih baik lagi daripada hari ini gitu ya, terutama dari sisi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin. Maka ketika ditanya jawabnya alhamdulillah jauh lebih baik. Ya, sambil tangannya menunjuk ke depan, jauh lebih baik ya. Tapi jangan sampai kena kepala temannya. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Semoga hari ini semua senantiasa dalam kesehatan prima. Amin ya. Terus keimanan yang mantap. Amin ya. Ibadah di bulan Ramadan ini sudah banyak dilakukan. Amin. Nggak ada yang bolong. Ibu-ibu mah pasti ada ya. Bapak-bapak jangan sampai bolong Pak. Kan ada itu permen polo rasa plong gitu kan, puasa bolong malu dong. Oke, hari ini alhamdulillah kita didokumentasikan, diliput oleh media TV. Nah, di samping Bapak ini ada TV dari Fakta TV, faktaintegritas.id. Ya, lambaikan tangan Pak, Fakta TV. Nah, ya ini sahabat-sahabat kita dari tunanetra Bekasi Timur ya. Ya, Kota Bekasi, Kota Bekasi. Jadi semua ada yang dari Rawalumbu, ada yang dari mana-mana berkumpul di sini. Di mana nih? Di Binaul Ummah ya. Binaul Ummah yang membina umat ya, masyarakat. Jadi rumah ini sudah jadi milik umat sehingga siapa saja bisa melakukan pembinaan di rumah yang megah ini. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada pemilik rumah ya, dan juga semua yang aktifkan kegiatan-kegiatan dakwah di Binaul Ummah ini. Amin. Terus Bapak Ibu, satu lagi nih permohonan dari kami, Bunda Laksmi, kenal kan? Beliau dalam kondisi kurang sehat, namun tetap semangat untuk hadir menjumpai Bapak Ibu semua. Beliau ada di depan kita ya. Untuk itu dengan penuh keikhlasan kami memohon kita melantunkan suratul Fatihah. Semoga dengan karomahnya suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya Bunda Laksmi. Allah angkat penyakitnya Bunda Laksmi. Allah kembalikan sehat seperti sedia kala dan bisa terus berdakwah bersama kita di perumahan Margahayu ini. Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan saja bacanya, jangan buru-buru ya, supaya makhrajnya jelas dan malaikatnya mencatatnya juga sesuai dengan apa yang kita baca. Allah hadiniya wa bikulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
berikan juga jawaban bagi doa itu untuk kita semua. Amin. Baik, sudah siap. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagia kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya, semoga persaudaraan kita, ya, berkumpulnya kita nanti nggak cuma di dunia, tapi hingga di surganya Allah, ngumpul di telaga Al-Kausar, ya, ngopi bareng bersama Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafta baina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita masih bisa menikmati jamuan bulan suci Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudah di penghujung bulan Ramadan ini. Sudah hari keberapa ini? 22, masih tersisa 7 hari lagi, ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan di 7 hari ini dengan banyak-banyak beribadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat netra yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di Binaul Ummah, Yayasan Binaul Ummah, dalam rangka berbagi kebahagiaan paket sembako dan lebaran bersama sahabat tunanetra dan anak yatim piatu. Persembahan dari Pin Logistik, Asikpreneur, Sahabat Asik, Monyusu, dan tentunya Yayasan Binaul Ummah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga dari teman-temannya Bunda Tari. Ya, terima kasih. Semoga kita doakan semua yang berkontribusi dalam memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Allah jawab doa-doanya, Allah ringankan rizkinya, Allah tambah yang banyak, ya, amin. Dan Allah berikan ganjaran yang terbaik, yaitu surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kegiatan berbagi kebahagiaan paket sembako dan lebaran bersama sahabat tunanetra dan anak yatim piatu yang akan disampaikan oleh Mas Aldo. Pada Mas Aldo kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana nih Bapak Ibu? Wah, belum makan ya? Belum, nanti makannya pada maghrib ya. Ya, pertama-tama yang saya hormati kepada anggota Dewan kita Pak Haji Bambang Purwanto. Saya hormati dan saya sayangi juga Ustadz kita, Ustadz Dede, yang sangat saya cintai, ibunda kami, Ibunda Lasmi Yantini. Yang saya hormati juga kepada rekan-rekan para donatur yang bisa memberikan sedikit maupun banyak juga, ya. Alhamdulillah, donasi infak sedekahnya agar acara ini bisa berlangsung kembali nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Insya Allah seperti tahun-tahun yang lalu, walaupun sebenarnya tahun ujian, ya, ujian kita bersama, ujian para pengusaha, ujian para pedagang dan jasa seperti itu, tapi kita masih bisa datang ke majelis ilmu, masih bisa memberikan sedekahnya, walaupun memang keadaannya memang yang kita akui bersama lumayan sulit untuk 2 tahun terakhir. Insya Allah semoga ini tahun-tahun yang terakhir nih Bu, untuk yang disebut pandemi, ya Bu, ya. Ya,
Amin, amin ya robbal alamin. Karena dengan kita sulit saja, karena memang kita dan para donatur saya rasa berbuat baik ataupun sedekah itu tidak hanya pada saat sukses, Bu, apalagi main di atas ya gitu loh, ketika berjaya. Tapi para donatur ini yang saya rasakan, mereka ini berinfak dan bersedekah bahkan di waktu yang sulit. Nah, itu ganjarannya lebih lagi nih, Bu, ya Bapak ya. Jadi ini menjadi tujuan kita bersama agar kita bisa mendapatkan yang berkali-kali lipat. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin sambutan saya selaku wakil ketua Bina Umah maupun ketua panitia di siang hari ini. Semoga Bapak Ibu menerima ala kadarnya nih Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah sih masih ada minyak nih, Bu. Masih ada minyak ini. Ya, jadi alhamdulillah karena acara ini bisa terlaksana. Untuk tahun ini kita ada 2 sesi, Bapak Ibu, untuk kita ketahui. Kemarin kita ada sesi pertama untuk kaum duafa, janda di sekitar kita maupun anak yatim. Dan untuk hari ini baru kita bisa silaturahmi kepada sahabat-sahabat kami, para tunanetra yang saya muliakan, insya Allah. Dan mudah-mudahan acara ini kita setelah Ramadan masih bisa bersilaturahmi lagi ya Bapak Ibu ya. Semangat, semangat. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari salah satu donatur kegiatan ini, yaitu kawan-kawan dari Bunda Tari. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu semua di sini, dan saya pribadi juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Binaul Ummah yang telah mengajak kami untuk bergabung di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ikut berdonatur di sini tetap digerakkan hatinya untuk selalu istiqomah dalam hal-hal seperti ini, terutama kepada Bunda Lasmi, Bunda Tari, juga keluarga besar. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang dapat menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Doa kami semoga kita semua selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk semuanya, semua para donatur yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya hanya mewakili teman-teman saya. Itu saja dari kami. Salam sehat selalu, salam silaturahmi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya bening banget. Bening banget suaranya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah ya. Itulah nikmat Allah tuh. Baik Bapak Ibu. Ya, kembali ke laptop. Ya, setelah kita mendengarkan sambutan dari donatur yang mewakili, mau tahu namanya? Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu kita, Ibunda Hajah Laksmi Yantini. Pada Bunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bersyukur alhamdulillah bahwa hari ini Ramadan seperti biasa
kita bisa melaksanakan rutin kegiatan Ramadan kita bersama sahabat tunanetra. Yang terhormat Pak Bambang sebagai DPRD Kota Bekasi, selamat datang. Kemudian Ustadz Furqon, bahagia sekali bisa datang. Ustadz Furqon bawa bawa istrinya. Alhamdulillah, nanti kita bersilaturahmi sesudah acara ini. Kemudian Pak Dede bersama jamaahnya seperti biasa, ya ini sahabat tunanetra. Bunda sangat bersyukur pagi ini bahwa masih mendapat doa dari sahabat-sahabat kita. Doa supaya Bunda sehat. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita bersama di 10 hari Ramadan ini. Tadi saya mau dengar suara Pak Dedek dan jamaah, nggak tahu apa masih cukup apa enggak, tapi begitu datang Ustadz Furqon, lebih pengen lagi dengar suara Ustadz Furqon ya, yang sudah beredar di YouTube ya. Alhamdulillah kita bersama ini dengan teman-teman Bunda Tarik, bersama dengan orang-orang yang soleh ya. Insya Allah kita berdoa misi kita ke depan bersama-sama di dalam surga. Saling mendoakan. Yang tadinya ada yang melek di dunia, kemudian di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tengkurap ya, bisu tuli. Nah sedangkan kita insya Allah sahabat tunanetra kita dibangkitkan, terutama ya sahabat tunanetra dibangkitkan dalam keadaan melek. Ini menikmati surga ya. Alhamdulillah bahwa kita di dunia sudah bersama-sama sekian tahun. Pak Dedek yang bisa menghitungnya. Demikian sekali lagi Bunda sangat bahagia bersama keluarga dan seluruh panitia. Pak Rinop yang bawa MC-nya sangat bagus ya. Bunda ucapkan kita nikmatin saja dan selalu kita zikir dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Laksmi atas nasihatnya untuk kita semua, bahwa kita harus menjaga keimanan kita agar Allah yang akan membalas ketika di surga nanti, yang tadinya tidak bisa melihat di dunia, Allah bangkitkan dalam keadaan melihat suasana surga. Amin. Dan kita juga yang normal mohon didoakan semoga juga tetap istiqomah bisa bersamai kawan-kawan semua hingga ke surga nanti. Amin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini hari yang sangat spesial ya. Alhamdulillah kita kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Beliau mau menjumpai kita untuk menyapa dan memberikan arahan ya. Untuk itu mari kita dengarkan sambutan arahan dari Bapak Haji Bambang Purwanto, anggota DPRD Kota Bekasi. Kepada Bapak Haji Bambang Purwanto. Bapak Haji siapa Bu? Bambang Purwanto. Diingat ya, Bapak Haji Bambang Purwanto untuk menyampaikan arahannya untuk kita semua. Tafadhol Pak Haji. Terima kasih Pak Linop sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Panitia acara ini, Mas Aldo, sahabat saya di Forum Banjir
Perumahan Margahayu yang setiap tahun banjir, jadi Pak Aldo ini juga aktif supaya Perumahan Margahayu nggak banjir. Yang saya hormati Bunda Laksmi yang selalu semangat bersama dengan Bapak Ibu sekalian, juga pada sahabat Bunda Tari, alhamdulillah ini kompak semua bisa hadir tempat ini. Juga Bapak Dede yang tiap tahun ya Pak ya kita ketemu di sini ya, alhamdulillah nggak lupa dengan suaranya. Dan spesial pada Pak Ustadz Furqon, alhamdulillah salam kenal, baru hari ini bisa ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, tahun ini mudah-mudahan ya pandeminya sudah berakhir, hilang, diganti dengan endemi, jadi berakhir. Saya ingat waktu itu tahun lalu atau 2 tahun lalu kita ketemu di sini, bapak-bapak ngeluh ya kondisi pandemi ini yang biasanya pencariannya memberikan kesenangan orang ya karena dipijit. Ya waktu itu sampaikan boro-boro sehari dapat 3, 1 aja sangat sulit. Ya kalau yang waktu pencari, saya ingat banget waktu itu disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini berlalu dan Bapak Ibu sekalian bisa bekerja normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Ya saya selaku anggota Dewan Kota Bekasi selalu ada senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan panitia akan selalu mencolek saya untuk berpartisipasi sehingga kebersamaan bersama sahabat tunanetra dan anak yatim piatu ini yang merupakan suatu kegiatan sangat baik, saya bisa juga mengikutinya. Jadi sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pesan beliau ingin selalu dilibatkan dalam aktivitas kebaikan. Maka minta dicolek kalau ada kegiatan, colek informasikan gitu ya supaya bisa berpartisipasi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berjalan acara ini, namun ada satu yang mungkin kurang ya, yaitu tilawah Al-Quran. Nah, sekaligus nanti kita akan dengarkan tilawah Al-Quran dari Ustadz Dede, sampaikan sekaligus menyampaikan sambutannya. Kepada Ustadz Dede kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Binaul Ummah Pak Haji Bara, juga pembina Ibunda Lasmi Yantini SH, juga Bapak anggota Dewan Kota Bekasi dari PKS yaitu Bapak Haji Bambang Purwanto, juga tak lupa yang saya hormati guru saya Ustadz Furqon SPD, juga kepada seluruh perwakilan dari donatur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat jamaah Majelis Ta'lim Binaul Ummah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia, rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk
melaksanakan kewajiban kita, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dan penuh ampunan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah, sehingga setelah Ramadan nanti kita masih terus melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat sekalian, pertama-tama saya atas nama jamaah Majelis Taklim Tunanetra Binaul Ummah ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Binaul Ummah yang sampai saat ini sudah mempertemukan kita dalam waktu berapa? 15 kali bulan Ramadan. Jadi insya Allah ini pertemuan di bulan Ramadan yang ke-15. Karena saya hitung dari pertama kali mulai mendapatkan santunan dari Binaul Ummah. Saya ucapkan terima kasih kepada Binaul Ummah, kepada seluruh pimpinan, pengurus, pembina, juga kepada seluruh donatur yang senantiasa bersama kita, senantiasa mendukung kegiatan kita, senantiasa membantu kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Binaul Ummah dan seluruh para donatur itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan juga para donatur senantiasa yang memiliki usaha dan lain sebagainya selalu dimajukan usahanya, juga dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, sehingga selalu berkontribusi kepada kita di hari-hari selanjutnya. Itu yang menjadi harapan dari para jamaah Majelis Taklim Binaul Ummah. Mudah-mudahan semuanya juga diberi kelancaran, diberi rizki yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, sehingga efek negatif dari pandemi yang telah kita lewati kemarin mudah-mudahan selalu bangkit lagi. Yang usahanya tadinya menurun, mudah-mudahan lebih berkembang dan lebih maju lagi, sehingga kontribusinya kepada para kaum duafa dan sebagainya juga lebih meningkat lagi, dapat mensejahterakan teman-teman yang ada di sini, khususnya juga yang ada di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh kerja dan partisipasi dari seluruh panitia, juga dari seluruh donatur yang telah mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keberkahannya. Dan saya harapan juga kepada anggota Dewan Kota Bekasi, khususnya kepada Bapak Haji Bambang Purwanto, mudah-mudahan ada suatu upaya yang bisa memfasilitasi kaum disabilitas khususnya di Kota Bekasi. Karena di Kota Bekasi ini ada organisasi yang namanya Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Kota Bekasi yang dipimpin oleh Bapak Suripto. Yang kedua ada juga Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Bekasi atau DPD IPMI Kota Bekasi yang dipimpin oleh saya. Juga ada juga PPDI dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin dari DPRD Kota Bekasi itu membentuk suatu membentuk suatu komisi peraturan daerah, khususnya komisi pemberdayaan penyandang disabilitas yang bisa meluncurkan bantuan, bisa bantuan itu adil kepada setiap organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi. Soalnya setahu saya di Kota Bekasi itu ormas-ormas itu ada puluhan, mereka
sudah hampir seluruhnya mendapatkan dana APBD, sementara organisasi tunanetra khususnya itu masih banyak sekali terkendala dengan hal-hal yang ya mungkin kalau kita usahakan secara baik-baik, insya Allah itu akan terselesaikan. Tapi selalu tersandung, selalu nyangkut dengan hal-hal yang masih kecil gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya ini bisa dibawa oleh Bapak Haji Bambang Purwanto. Saya ingin ada komisi pemberdayaan penyandang disabilitas khusus di Kota Bekasi demi yang bisa mengelola bantuan buat penyandang disabilitas dengan berbagi adil dan berbagi rata. Begitu, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mari kita berdoa membacakan suratul Fatihah dulu untuk kesehatan keluarga besar Pak Haji Bara, khususnya Bunda Lasmi. Mudah-mudahan beliau diangkat segala penyakitnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Al-Fatihah bin niyatis syifa khususon Ibunda Lasmi wa bin niyatil barakah wassalamah wal afiyah wa bin niyatis sihah wal quwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita. Selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Furqon. Kepada Ustadz Furqon kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ila akhir ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha muqinuna bil ijabah innallaha la yaqbalu ad-du'a bil qalbil ghafil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda kami, ibunda kita bersama, Bunda Lasmi.
dan juga beserta keluarga, Mas Bara, Mas Aldo, dan siapa lagi? Mbak Tari, ya. Yang sangat-sangat kita hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Bambang Purwanto. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dijaga agar selalu bisa amanah dalam menjalankan tugas mewakili rakyat Bekasi, insyaallah. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari donatur yang hadir di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita semua, kebersamaan di tempat ini sebuah simbol. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan serta atas jerih payah yang dilakukan oleh ITMI Bekasi bersama Binaul Ummah dan juga upaya yang dilakukan oleh Mas Bara dan keluarga dan Bunda Lasmi semuanya. Maka dengan ini kita bisa berhimpun, berkumpul di tempat ini insya Allah. Maka kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha rahman dan rahim, yang tak terbilang rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kaya, ghaniyun hamid. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamu semua itu fakir dan kamu sangat membutuhkan Allah. Dan sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Bukan hanya sekedar kaya, tapi Allah itu maha terpuji. Apa bukti daripada kekayaan Allah, atau penjelasan apa yang menjelaskan bahwa Allah itu maha kaya? Dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'tata kulla mas'alatah ma naqsa dzalika mimma indi illa kama yankhusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Yang artinya, wahai hambaku, sekiranya kamu semua manusia yang dari bangsa manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir diciptakan, dilahirkan, demikian pula dari bangsa jin, mereka dikumpulkan menjadi satu. Bangsa jin yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir dilahirkan, mereka berada di tempat yang satu, di bumi yang satu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan fa'ataita kulla mas'alatah. Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Ma naqsa dzalika mimma indi, kata Allah, hal itu tidak akan mengurangi kekayaanku, kata Allah. Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke laut. Subhanallah. Allah itu dalam mengabulkan doa, semua orang meminta, tapi itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Melainkan apa? Hanya sebatang jarum yang dicelupkan. Kalau sebatang jarum, kita ambil perumpamaan saja. Sebatang jarum yang dicelupkan ke laut, maka yang tersisa di sebatang jarum itu sangat sedikit sekali. Sedikit sekali, dan itu sudah cukup untuk memenuhi permintaan seluruh umat manusia dari yang pertama kali lahir sampai yang terakhir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang, tapi salah satu dari kalimat hadisnya ada seperti itu.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita tidak perlu takut dengan Allah. Kita tidak perlu khawatir kalau doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub itu kehilangan anaknya yang sangat disayanginya yaitu Yakub alaihissalam, kemudian berdoa kepada Allah, innama ya, afku basi ya, wal khuzni ilallah, aku adukan keluhanku ini, kesedihanku ini kepada Allah. Lalu doa itu dikabulkan, tapi tidak dikabulkan pada saat itu. Dikabulkannya kapan? Sekitar 40 tahun kemudian. Apakah hikmahnya? Hikmahnya adalah, coba bayangkan kalau misalnya waktu itu Yusuf hilang, Nabi Yusuf hilang, lalu ketemu, udah selesai cerita. Tapi begitu Nabi Yusuf diketemukan, tapi Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang sangat terhormat, menjadi menteri keuangan, menjadi bendahara negara di Mesir. Maka ketika Yakub alaihissalam bersama keluarganya datang, Nabi Yakub dipeluk oleh Yusuf alaihissalam, dinaikkan ke dalam singgasana, ke atas singgasana. Ayo naik ke sini ayahku. Inilah takwil mimpi yang kau pernah sampaikan. Dan inilah akhirnya aku menjadi orang yang seperti apa yang engkau sampaikan di dalam takwil mimpi ketika itu. Maka kalau kita melihat dari peristiwa ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam? Ingat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam? Kisahnya bagaimana? Kenapa Nabi Yunus alaihissalam? Apa kejadian apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam? Ya? Ditelan ikan paus. Ditelan ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam, beliau waktu itu berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah berdakwah 32 tahun, umatnya tidak mau dengar. Umatnya tidak menghiraukan. Tidak ada satupun yang mau beribadah kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun meninggalkan dengan keadaan yang marah. Ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Akhirnya apa? Begitu Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, kemudian Nabi Yunus naik ke dalam kapal, dan di dalam kapal itu ternyata kapal itu menjadi terombang-ambing, seperti dihempas badai yang begitu luar biasa. Lalu oleh awak kapal mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Agar kapal ini selamat harus ada salah satu yang kita lempar ke dalam lautan. Karena kemungkinan ada di antara kita yang melakukan dosa, dan itulah yang kita lempar. Bagaimana caranya? Diundi. Akhirnya diundi. Dan setiap kali diundi keluar nama Nabi Yunus. Berapa kali diundi keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun diputuskan untuk dilempar ke laut, dan di bawah sudah menunggu ikan menganga dan dia masuk ke dalam perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan kira-kira? Ya. Nah, mereka kemudian dalam keadaan dalam gelap itu Nabi Yunus berdoa dengan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu, kalau bisa zikir ini sering diamalkan. Coba kita sama-sama bareng, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus tidak teriak,
tolong bebaskan aku dari sini, tolong. Nabi Yunus hanya dalam doanya mengatakan seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus beliau dalam kegelapan, ketika malam hari beliau mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan di dalam perut ikan, bisa dibayangkan seperti apa. Lalu kegelapan di dalam samudra dan kegelapan malam. Beliau terus berdoa kepada Allah dengan kalimat seperti tadi. Lalu Allah mengatakan, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka kami mengijabah seruan Nabi Yunus itu, dan kami menyelamatkan dia dari kegelapan. Gham, ini gelap yang luar biasa, dari kegundahan, kedukacitaan yang luar biasa. Minal gham wa najjainahu minal gham. Lalu Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, ada kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman sesudah Nabi Yunus, kalau dia mengalami kesulitan hidup, mengalami kesempitan hidup yang luar biasa, yang tidak ada logika kita untuk bisa menyelesaikannya, maka kita bisa dengan memperbanyak zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita melihat ayat yang disebutkan tadi, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Setelah ini kalau ada kejadian yang menimpa selain Nabi Yunus, umat-umat sesudahnya nanti, ketika dia mengalami kegelapan, mengalami kesulitan, mengalami kegundahan, mengalami berbagai macam persoalan, maka bisa mengamalkan doa ini. Ini yang bisa kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, atau hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, di mana pada saat kejadian itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan kepada kita. Ini yang sangat penting, yang menurut saya perlu kita ketahui bersama. Allah mengatakan walau annahu kana minal musabbihin. Walau annahu kana minal musabbihin. Ini di dalam surat As-Saffat ayat 143. Walau annahu kana minal musabbihin. Sekiranya katanya. Sekiranya kata Allah, Nabi Yunus tidak membaca tasbih seperti itu, musabbihin, tidak termasuk yang mensucikan Allah, tidak termasuk yang membaca doa tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau saja Nabi Yunus tidak membaca doa seperti itu, maka di 144-nya Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan. Berapa? Sampai kapan? Sampai hari berapa tahun kalau begitu? Di zaman Nabi Yunus sampai sekarang aja udah ribuan tahun. Belum nanti sampai hari kiamat. Berapa tahun kira-kira? Tapi dengan Nabi Yunus berzikir seperti tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang menjelaskan hanya 3 hari Nabi Yunus dalam perut ikan kemudian bisa dikeluarkan. Ada riwayat 40 hari Nabi Yunus berdoa seperti itu langsung dikeluarkan oleh Allah. Katakanlah kita mengambil riwayat yang 40 hari misalnya. 40 hari dibandingkan dengan sampai hari kiamat lebih lama mana? Cuma 40 hari kan? Nah itulah makanya seandainya kita mengalami masalah, cobaan, kesulitan yang Allah bebankan kepada kita, yang kita tidak punya kemampuan, nalar kita sudah tidak sanggup untuk memecahkan masalah itu, adukan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, bagaimana dalam kita membaca, dalam kita berdoa? Maka usahakan kita berdoanya dengan khusyuk, dengan disandari keyakinan kalau doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doanya akan dijabah. Kalau kita berdoa tapi tidak ada keyakinan, kata Allah, la yuqbala doa bil qalbil ghafil. Allah tidak akan menerima doa
hatinya yang lalai. Kita doa nih, terkadang gini ya, mohon maaf kita berdoa kepada Allah tapi kita menganulir doa kita. Padahal Allah mengatakan ana, ya kan? Anna inda dhanni ba'di. Anna inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Tapi kita kadang-kadang berdoa gini, ya Allah, berikanlah aku anugerah ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar aku bisa naik haji. Bagaimana caranya ya Allah agar aku bisa naik haji ya Allah? Aku mohon ya Allah. Tapi setelah berdoa kita ngomong dalam hati, ya saya aja tukang kerupuk, ya kan? Tukang kerupuk kadang laku kadang kagak. Sekarang yang namanya pijat sepi. Mana mungkin saya bisa berangkat haji? Padahal sudah berdoa loh kita. Kalau sudah berdoa, jangan kita anulir dengan doa, karena prasangka inilah yang akan membersamai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Prasangka kita terhadap doa kita lah yang akan membersamai keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Seperti apa yang dikatakan, ya? Ana inda dhanni abdi bi, fa in khairan fa khairan, fa in syarran fa syarra, fa in syarrun fa syarrun. Bahwa aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau hambaku menyangka buruk atau hambaku menyangka baik, pasti akan baik. Tapi kalau hambaku menyangka buruk kepadaku, maka kenyataannya akan menjadi buruk. Nah, ini yang perlu kita kita perhatikan betul. Ya, perlu kita perhatikan dengan baik. Ya, perlu kita perhatikan dengan baik. Maka di dalam kita berdoa harus berdoa dengan penuh keyakinan. Yakinlah bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa a'tallahu bi ihdas salaf. Ya. Tidaklah seorang hamba, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh selama doanya tidak mengandung dosa dan doanya tidak meminta untuk memutuskan hubungan silaturahim, kecuali doa itu akan dikabulkan dengan satu di antara tiga. Yang pertama apa? Anni ajli. Allah akan mengabulkannya langsung bidakwah. Allah akan mengabulkannya langsung. Tapi yang kedua apa? Imma an yasrafu anhu minas su'i mithlahu. Allah akan menghindarkan orang yang berdoa itu dari keburukan yang semisal. Ya. Yang ketiga adalah Allah akan simpan doanya untuk diberikan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rugi. Manusia tidak akan binasa karena berdoa. Manusia tidak akan binasa karena berdoa. Terlebih ini adalah 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan. Mari kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk hadirin semua. Dan insya Allah ya, kita semua berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Saya akan membacakan satu surah yang saya senangi, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Lalu setelah itu kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا hisabahum. Kita sama-sama berdoa, diawali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Taubatan nasuha, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu an man tasha. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina وبلاد المسلمين واحفظنا ممن نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أذهب البأس اشفي على بندا Lasmi Yantini wa anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu, bagaimana tausiah dari Ustadz Furqon? Masya Allah ya, luar biasa. Ini sangat terkesan sekali, saya pun sampai tak terasa menetes air mata. Apa yang beliau sampaikan semua adalah datangnya dari Allah dan itu benar adanya. Al-haq mi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kalian ragu dengan kebenaran. Doa yang sering kita ucapkan tadi, seringkali kita anulir dengan ketidakmampuan kita. Kita merasa tidak mungkin bisa terwujud doa-doa kita. Itu sama saja kita meragukan Allah yang Maha Pemungkin. Maka mulai hari ini dan seterusnya, perbanyak doa. Kalau belum diijabah di dunia, kan tadi ada disimpan di akhirat atau ada dihindari dari malapetaka. Jadi tabungan kita insya Allah. Bahkan ada sebuah cerita sahabat ketika masuk surga itu karena doa-doanya yang banyak belum dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Lalu sahabatnya berkata, seandainya demikian saya ingin semua doa saya di dunia tidak dikabulkan, tapi dikabulkannya di akhirat. Sampai seperti itu, luar biasa. Jadi jangan putus asa untuk berdoa, perbanyak doa ya. Dan doakan juga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menyerukan dakwah di jalan Allah ini, karena bagi doa yang kita lantunkan untuk mereka, lalu mereka terus berdakwah, maka kita akan kebagian pahalanya ya. Jadi doakan terus Bunda Laksmi, Pak Bara, Binaul Uma, dan Pak Haji Bambang Purwanto, dan kita semua yang terus istiqomah di dalam melayani ya, dan memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya langsung saja kita acara ini akan dipandu oleh Bapak Haji Bara yang biasa disapa Pak Haji Bara. Nama lengkapnya siapa Bu? Ada yang tahu nama lengkap Pak Haji Bara? Yang lengkap, ayo saya kasih hadiah nih 50.000. Agak mirip, tambahin lagi. Ahmad Ubaidillah Thorik. Siapa tadi yang jawab? Alhamdulillah, Allah Akbar. Nih. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf lagi kurang sehat kebetulan suaranya juga ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Linov dan tim media Fakta. Boleh aplaus dong yang meriah untuk Pak Linov. Ya, sebelumnya saya sebelum acara inti ya, sebenarnya santunan itu bukan acara inti. Acara inti kita adalah yang materi yang Ustadz Furqon sampaikan. Setuju? Saya tuh bergetar ya, alhamdulillah bisa silaturahim, dan kemarin juga Pak Haji Bambang kita advokasi, Ustadz Furqon kontak saya, teman-teman tunanetra kebetulan di Jakarta juga banyak yang beliau bina ya. Jadi Ustadz Furqon ini membina bukan hanya Bekasi, Jakarta, Pak Linov, tapi mungkin se-Indonesia gitu ya. Dan Pak Ustadz Furqon Allah kasih petunjuk, Allah kasih kekuatan terus untuk membina teman-teman tunanetra agar mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Teman-teman bisa cari tahu ya, saya sering mendengar kajian Ustadz Furqon di YouTube-nya juga banyak, alhamdulillah. Dan tahun kemarin pun saya sangat terpukul ya. Mungkin tahun berapa Ustadz Furqon ya? 4 tahun lalu ya. Istrinya ya Ustadz Furqon ya.
istri Ustadz Furqon meninggal, saya takziah. Kita berusaha sangat berempati walaupun karena memang ya Ustadz Furqon guru kita semua. Dan alhamdulillah Allah takdirkan juga Ustadz Furqon Allah kasih jodoh yang terbaiknya dan hadir istrinya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan semoga Ustadz Furqon dan istri menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah, dan Ustadz Furqon bersama teman-teman tunanetra bisa berkumpul di surga bareng kita. Ajak-ajak ya. Kalau ternyata Bapak Ibu masuk surga duluan, jangan lupain MC-nya Pak Linov ya. Ada di sini semua, Mas Aldo, tadi Bunda Laksmi, teman-teman Pak Linov hadir juga. Doain kita juga, jangan dilupain. Siapa tahu teman-teman di sini tidak bisa melihat di dunia, tapi Allah kasih kelihatan yang indah di surganya kelak. Allahu Akbar. Atau sebaliknya, kita yang bisa melihat di dunia hari ini, siapa tahu kita tidak bisa menikmati indahnya nikmat Allah yang ada di surga. Tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dari teman-teman Bunda tadi juga hadir tahun ini, mudah-mudahan dengan sedikit banyak rezeki yang kita berikan ya Tante Heni ya. Ada sahabat saya juga lama nih Om Jun, mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan dan sesuai tadi materi Ustadz Furqon, mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kami informasikan ada paket seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pas saat Ramadan paketnya berat nggak? Isinya banyak nggak? Alhamdulillah berat ya. Nah sekarang untuk memudahkan jadi tidak pakai karton lagi, kita pakai goodie bag. Kalau karton kemarin saya melihat teman-teman kerepotan ya, kasihan. Nah sekarang udah goodie bag, tapi insya Allah isinya tetap berat. Alhamdulillah. Itu tanda cinta kita kepada teman-teman semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alhamdulillah amplopnya insya Allah ada 2 nanti ya. Ada berapa? Ada 2. Karena ini belum pilkada, nggak ada pengaruhnya nih. Nomor 1, nomor 2, setuju? Ada berapa amplopnya? 2. Yang pertama isinya 150.000. Alhamdulillah. Yang pertama isinya berapa? 150. Yang kedua isinya 50.000. Yang kedua isinya berapa? 50. Jadi total 200.000. Alhamdulillah. Nah jadi rezeki buat teman-teman selain paket ada 200.000 donasi dari rekan-rekan semua ya, Bunda Tari, Tante Heni, dan Binal Umar dan Pak Haji Bambang dan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para muslimin yang hari ini memberikan perhatian ke teman tunanetra, Allah gantikan rezekinya yang terbaik. Amin. Itu informasi yang kedua. Dan yang ketiga nanti saya akan koordinasi Pak Dede. Insya Allah corona tadi Mas Aldo ketua panitia sampaikan mudah-mudahan tahun ini selesai. Setuju? Mudah-mudahan selesai karena waktu MotoGP Ustadz Furqon nggak ada corona. Saya kemarin kebetulan hadir ke MotoGP, nggak ada corona itu, nggak ada juga laporan ini Pak Haji Bambang meningkat gitu ya. Bola sekarang juga sudah dibuka, stadion penuh ya, 80.000 penonton. Mudah-mudahan tahun ini habis Lebaran selesai kita bisa ngaji lagi di Binal Umar. Alhamdulillah. Kita bisa makan bersama sop lagi ya. Nah, nanti saya koordinasi Pak Dede, mudah-mudahan bisa lebih tertib. Kalau dulu kan setiap Rabu ya. Nanti Ustadz Furqon kita minta kita buat tertib lah. Kita buat tertib lagi, pengajian rutinnya ada materi tausiah, ada Al-Qur'an Braille dan lain sebagainya. Mau? Insya Allah. Karena selain ngaji juga dengan kita bertemu gitu ya, saling mendoakan, mudah-mudahan keberkahan juga datang buat kita. Amin. Itu yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga hati-hati di jalan pulangnya. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Teknisnya yang keempat. Yang keberapa? 4. Nanti supaya tidak repot teman-teman, nanti Mas Aldo pimpin. Nama absennya istri Pak Dede boleh ke depan. Istri Pak Dede ya. Istri Pak Dede nanti bantu absen. Nanti teman-teman yang akan mengantar. Jadi supaya teman-teman tidak khawatir nanti merepotkan teman-teman, khawatir ada yang kesandung nanti. Mungkin teman-teman bisa dibantu Pak Fajar, Pak Irfan bisa ke sini. Nanti sambil ini supaya berkah ya, nanti dipimpin sholawatnya. Saya kalau Pak Dede sholawat nih
Masya Allah gitu, bergetar juga gitu. Pak Dede nanti salawat teman-teman ngikutin iring-iring yang khusyuk. Mudah-mudahan yang kita minta ini belum tentu ya, acara kita, sedekah kita nih Bunda Tari ya, Allah terima, belum tentu juga. Siapa tahu ada riak di situ, ada kesombongan, Ustaz Furqan ya. Nah makanya sampai akhir acara saya minta Pak Dede iringin dengan sholawat. Mudah-mudahan kita khusyuk ya. Semoga sedekah kita ini bisa Allah terima. Coba kalau Allah nggak redo, Allah nggak terima sedekah kita hari ini, capek doang, capek di dunia doang. Tapi pahalanya nggak dapat. Bila yang kita harapkan sedekah kita bisa diterima. Amin. Sebelumnya Bunda Laksmi tadi kepingin gitu ya teman-teman bisa kayak dulu ya. Coba ngaji dulu mewakili Mas, antum bisa ya? Disiplin setengah jam sebelumnya tuh udah rapi. Nah, pada saat jalan saya lihat tuh Bunda, pada nyemplung ke kali. Itu tuh kali itu jadi turun gitu ya. Saya ingat Ajis nih ya, nyemplung juga. Wah kita berdosa nih. Apa namanya, mencelakakan nggak ngebuat hati. Akhirnya makanya kita dipagar itunya tuh supaya pada nggak nyemplung. Tapi yang menariknya habis kecemplung tetap mau ngaji, mandi lagi, datang ke sini lagi. Allahu Akbar. Sampai sekarang belum ada yang kecemplung, nggak tahu nih cerita selanjutnya. Nah itu lagi cerita singkat bagaimana perjuangan teman-teman tunanetra ini. Dan apa namanya ini juga jadi ladang buat kita semua untuk bisa saling mengingatkan. Silakan coba dibaca bagaimana proses. 1 juz boleh. Nah 10 ayat aja, 10 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasha. Sadaqallahul adzim. Nah coba yang ibu-ibunya boleh tepuk tangan. Ibu-ibunya boleh mewakili coba siapa aja 5 ayat juga boleh 10 ayat. Nah ini yang mama. Suaranya merdu, bagus speakernya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi azizul hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fil samawat I'tuni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin
asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Yang ibu-ibu, susah ya. Tapi amplopnya jangan dikasih dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, yang udah nanti bisa langsung. Siap-siap, Ahmad Gunawan ya, diri. Al-Quran nggak apa-apa, taruh dulu. Amplopnya pastikan 2, ibu-ibu nanti bisa cek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Ahmad Gunawan, siap-siap. Ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul Asep juara, alaika, ya Habib salam alaika, Suryadi, Saryadi, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Paruli, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Andi Herianto, dan Kusnadi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Atikah sama Muhlisinin. Atikah mana? Atika Ya sini Atikah. Sama Mukhlisin. Sallallahu ala Muhammad. Bu Atika dulu, Bu Atika. Bu Atika mana? Ya. Sallallahu Pak Mukhlisin. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Abdul Aziz. Abdul Aziz izin. Setelah Abdul Aziz ini Malikil Mulkan. Malikil mana abang Malikil? Oh ada itu. Ayo silakan.